menghadiri atau melaksanakan dua acara pada hari ini. Yang pertama Global Tiger Day atau Hari Harimau Internasional. Kemudian yang kedua Hari Konservasi Alam Nasional. Ini dua kegiatan yang sangat besar ya, yang kita pusatkan di wilayah Rejang Lebong ini di PAL 8. Ini terkait bagaimana kita melakukan upaya konservasi terhadap kawasan hutan, termasuk bagaimana kita menjaga kelestarian flora maupun fauna langka, khususnya dalam hal ini ya harimau Sumatera. Nah, pelestarian alam maupun flora serta fauna itu tidak semata-mata kita jangan sampai hilang dari sisi ya keberadaannya di alam, tapi itu jangan sampai mengganggu ya keseimbangan alam yang ada, karena pasti akan merugikan kita manusia ya yang akan menerima manfaat. Kemudian yang kedua, terkait dengan upaya pelestarian ini tentu akan berjalan dengan efektif atau sustainability-nya itu akan betul-betul terwujud kalau keseimbangan antara aspek pelestarian, kemudian manfaat ekonomi, serta manfaat sosial itu secara optimal. Ketiga sektor ini harus berjalan secara ya simulatif atau akumulatif, kemudian sehingga menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kita tidak bisa hanya concern memperhatikan lingkungan saja, kalau pemberdayaan ekonomi tidak diperhatikan tidak akan berhasil. Sebaliknya kalau kita perhatikan ekonominya saja, aspek sosial masyarakatnya, kesetaraan, akses dan sebagainya tidak kita perhatikan, termasuk dari sisi legalitas upaya pengelolaan dan sebagainya, itu juga akan bermasalah. Maka saya kira Pak Dirjen hadir langsung bisa melihat ketiga aspek itu. Artinya upaya pelestarian dari sisi ekologi juga sangat concern, masyarakat sudah mulai peduli, care, dengan banyak sekali relawan, kemudian pemerhati lingkungan, dan masyarakat mulai peduli dengan pelestarian itu. Tapi di sisi lain kita sudah melihat bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dengan produk-produk unggulan yang bisa memanfaatkan hasil hutan non-kayu yang ada di kawasan ini. Yang ketiga tadi kita lihat bagaimana usulan masyarakat yang begitu kuat minta penguatan terhadap akses, ya, legalitas dan sebagainya terhadap kawasan hutan. Nah, kalau ketiga ini berjalan secara optimal, saya yakin betul namanya kepentingan generasi yang akan datang pasti bisa kita penuhi atau bisa kita jaga. Saya kira itu. Dengan leadership yang kuat dari Pak Gubernur, dengan Kepala TNKS, Kepala KSDA, dan seluruh komponen ya, aparat keamanan semuanya, Bengkulu dengan kondisi 3% lebih hutan, ya harus punya strategi ekonomi berbasis environment, berbasis hutan, dan kopi, kemitraan konservasi, hutan sosial, ya itu go hand in hand dengan pelestarian wildlife. Saya nyatakan Bengkulu sebagai barometer nasional kedua setelah Lampung, bagaimana masyarakat dan hutan bisa bekerja sama dan memberikan manfaat pada masyarakat dan sekaligus pelestarian alam. Menjadi contoh provinsi yang lain, termasuk Aceh.